Kelompok Austro-Melanozoid secara teoritis adalah kelompok yang paling pertama mendiami bumi Flobamora. Kemudian secara perlahan namun pasti hadir pula kelompok Austronesia yang masuk melalui dua cabang, Bima Sumba dan Ambon Timor. Tinggal dalam satu region yang sama tentunya akan melahirkan berbagai macam kontak maupun konflik sosial di antara para pendatang tersebut. Peradaban mengenal istilah-istilah seperti dominasi, adopsi, adaptasi, infiltrasi, akulturasi, dan lain-lainnya. Dan kesemua hal tersebut adalah menu utama dalam figura kontak sosial. Jumpa lagi bersama Suara Waktu dalam mengangkat informasi yang ada di sekitar kita menjadi pengetahuan umum, dan tema kita kali ini adalah bahasa. Jangan lupa menekan tombol like jika Anda menyukai konten ini dan tekan tombol subscribe agar Anda akan selalu mendapatkan update dari channel Suara Waktu. Hampir semua sumber baik autentik maupun lisan yang dapat kita temukan tentang sejarah manusia NTT mengatakan bahwa nenek moyang manusia NTT pada umumnya berasal dari luar daerah NTT. Banyak juga klaim yang mengatakan bahwa antara beberapa daerah yang terpisah jarak sekitar puluhan bahkan ratusan kilometer memiliki hubungan kekerabatan satu sama lainnya. Pertanyaan sekarang yang tersisa untuk kita adalah dari mana mereka berasal dan bagaimana mungkin mereka bisa membuat klaim bahwa satu kelompok di satu daerah masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kelompok lain yang terpisah jarak sekitar puluhan bahkan ratusan kilometer tersebut. Pada video kali ini kita akan mencoba menelusuri jejak-jejak manusia NTT, dari mana mereka berasal dan apa dasar mereka membuat klaim kekerabatan tersebut melalui salah satu dari sekian warisan budaya yang paling esensial yang mereka tinggalkan bagi kita di masa ini, yaitu bahasa. Pada periode Pleistosen akhir, sekitar 46.000 sampai 50.000 tahun yang lalu, di zaman Paleolitikum, sekelompok manusia nomaden dengan pola hidup food gathering yang dalam sementara waktu mendiami daerah di sekitar Asia Selatan mulai memasuki wilayah Nusantara. Mereka tiba melalui Semenanjung Malaya yang pada saat itu masih terhubung sebagai satu daratan dengan daerah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa dan daerah-daerah di sekitarnya, dan tersebar ke seluruh pelosok Nusantara. Mereka adalah kelompok manusia Australo-Melanozoid yang dalam beberapa teori dikatakan sebagai penduduk awal bumi Nusantara secara umum, dan demikian juga di bumi Flobamora khususnya. Mereka membentuk komunitas-komunitas kecil di antara mereka untuk menjelajah gunung dan mengarungi lembah untuk mengumpulkan makanan yang disediakan oleh alam. Mereka akan selalu berusaha menggapai setiap tempat yang memungkinkan bagi mereka untuk mengumpulkan makanan dari alam tersebut, sehingga tidak mengherankan jika kemudian mereka dapat ditemui di setiap pelosok Nusantara sebagai pribumi. Dalam rentang 40 ribuan tahun, atau tepatnya sebelum zaman Pleistosen berakhir, kelompok-kelompok kecil lain dari kelompok Australo-Melanozoid juga berdatangan ke bumi Nusantara dengan jalur yang sama dan dengan tujuan yang kurang lebih sama pula. Di bumi Flobamora, secara logis realistis atau lebih tepatnya hipotesa Suara Waktu sendiri, kelompok ini masuk dari arah barat melalui Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, kemudian ke Flores dan menyebar ke seluruh penjuru Flobamora. Bukti-bukti arkeologis seperti kerangka-kerangka manusia yang ditemukan di Liang Toge, Liang Momer, Liang Panas, Gua Alu, Aimere, Liang Bajo, Liang Boto, Liang Bua, dan Liang Rundung di Flores Barat, penggalian-penggalian di Lewoleba oleh Dr. Li Guanliong, guci berisi kerangka manusia yang ditemukan pada saat pelebaran jalan di Kota Kupang pada tahun 1969, penggalian-penggalian di Nikimates di daerah Amarasi, Kabupaten Kupang pada tahun 1973, penemuan-penemuan di Melolo, Sumba Timur, dan penggalian pada tahun 2016 di Lambanapu oleh Pusat Penelitian Arkeolog Nasional menegaskan keberadaan mereka. Namun dari budaya yang paling esensial yang mereka tinggalkan
yang masih digunakan sampai saat ini yaitu bahasa untuk daerah Flobamora hanya dapat kita jumpai di daerah Alor dan di sebagian daerah Timor, khususnya di bagian ujung timur Pulau Timor. Sebelum kita berspekulasi lebih jauh tentang mengapa pribumi Flobamora tersebut hanya dapat kita jumpai di daerah Alor dan sebagian Pulau Timor, ada baiknya kita simak dahulu warisan budaya esensial mereka yang mereka tinggalkan di sana, yaitu bahasa. Para ahli mengelompokkan bahasa mereka ke dalam rumpun bahasa non-Austronesia. Ada juga yang menyebutnya Melanesia dan ada yang mengidentifikasinya sebagai kelompok bahasa Papua. Penyematan nama seperti Melanesia, nama sebuah kepulauan di sebelah tenggara Papua Nugini, ataupun Papua dalam mengelompokkan nama bahasa yang ada di daerah Alor dan Timor tersebut dapat memicu opini tentang dari mana asal bahasa tersebut. Bahkan terdapat beberapa ahli yang mengemukakan hipotesa bahwa bahasa yang ada di daerah Alor dan sebagian Pulau Timor tersebut berasal dari daerah Papua yang muncul di Alor dan Timor sebagai akibat dari migrasi balik dari beberapa kelompok yang ada di Papua ke bumi Flobamora sekitar 4.500 sampai 4.000 tahun yang lalu. Namun dalam sebuah penelitian sejarah komparatif yang dilakukan oleh Robinson dan Horton pada tahun 2012 mengatakan bahwa terdapat hanya segelintir bukti leksikal yang menunjukkan keterkaitan bahasa Timor Alor Pantar dengan bahasa Trans-Nugini. Hipotesa migrasi balik tersebut dipertentangkan oleh sebagian besar ahli karena menentang teori besar migrasi manusia Australomelanozoid yang dikatakan berasal dari Asia Selatan, masuk ke Nusantara dari arah barat, kemudian terus menyebar ke timur, dan oleh beberapa faktor yang akan kita bahas di episode-episode berikutnya, kemudian menemukan pijakannya di daerah timur sampai saat ini. Hipotesa yang kedua mengatakan bahwa bahasa tersebut bersamaan dengan masyarakat pendukungnya masuk sekitar 20.000 tahun yang lalu, walaupun tingkatan leksikal dan gramatikalnya mengatakan bahwa usia bahasa tersebut hanya sekitar beberapa milenium saja. Berangkat dari perspektif tersebut, diperkirakan bahasa tersebut mulai terpecah sejak munculnya kontak sosial dengan penutur bahasa Austronesia, yang mana menurut para ahli, hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kata serapan yang berasal dari bahasa Austronesia. Untuk keperluan diskusi kita kali ini, baiklah kita gunakan istilah Melanesia untuk merujuk pada rumpun bahasa yang ada di Alor dan sebagian Pulau Timor tersebut. Rumpun bahasa Melanesia yang hidup di bumi Flobamora dikelompokkan oleh para ahli dalam cabang TAP Timor Alor Pantar dan memiliki dua subcabang, yaitu sub Timor dan sub Alor Pantar. Sampai pada titik ini akan muncul sebuah pertanyaan dasar. Manakah dari kedua bahasa tersebut yang dapat diidentifikasi sebagai protobahasa? Pertanyaan ini menjadi sangat penting ketika kita mengaitkan dengan klaim asal-usul penduduk satu daerah, khususnya di daerah Alor dan sebagian Pulau Timor tersebut. Protobahasa atau bahasa tua akan memberikan petunjuk tentang teka-teki dari mana asal-usul satu kelompok yang mendiami sebuah daerah. Ada beberapa klaim yang mengatakan bahwa beberapa kelompok masyarakat di Pulau Alor berasal dari Pulau Timor. Hal tersebut tentu saja berasal dari budaya tutur yang dituturkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Para linguis atau ahli bahasa memiliki jawaban yang berbeda jika tidak dikatakan menentang. Menurut mereka, rumpun Melanesia sub Timor dan rumpun Melanesia sub Alor Pantar terpecah pada titik yang sama. Tidak satu pun dari kedua bahasa tersebut yang dapat dikategorikan sebagai protobahasa bagi yang lainnya. Namun di sini tentu saja para linguis tidak dapat menyajikan tentang dinamika sosial apa yang menyebabkan pecahnya kedua subbahasa tersebut dan di daerah mana mereka terpisah. Mungkin kita harus berpaling pada para arkeolog dan mencari jawaban, walaupun sampai sekarang kita belum tahu pasti jawaban finalnya.
Kita kembali kepada rumpun bahasa Melanesia dan turunan-turunannya. Yang pertama kita melihat rumpun Melanesia Subtimor. Subtimor terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok Bunak dan kelompok Timur-Timur. Jika kita merujuk pada lokasi wilayah penutur dari kedua kelompok tersebut, kita akan menemukan bahwa masyarakat penutur dari kedua kelompok tersebut terpisah sekitar puluhan bahkan sampai ratusan kilometer, dan di sekitarnya berdiam masyarakat penutur rumpun bahasa Austronesia. Turunan dari rumpun bahasa Melanesia Subtimor yang pertama adalah kelompok bahasa Bunak. Bahasa Bunak digunakan oleh kelompok etnis Bunak yang dikenal juga dengan nama Marae, yang sebagian kecilnya berdiam di wilayah Belu bagian timur dan sebagian besarnya lagi berdiam di wilayah negara Timor Leste. Secara umum mereka berlokasi di Pulau Timor bagian tengah dan condong ke arah pantai selatan. Melihat jarak yang terbentang yang cukup lebar, sekitar ratusan kilometer, antara kelompok penutur bahasa Bunak dan kelompok penutur bahasa Timur-Timur, menggelitik rasa ingin tahu mengapa sampai seperti itu keadaannya. Ada 3 spekulasi yang muncul dalam alur pikiran Suara Waktu terkait hal tersebut. Spekulasi yang pertama sejalan dengan sebuah teori yang belum dapat divalidasi oleh Suara Waktu tentang daratan timur yang sempat terhubung sebagai satu daratan dengan alur Flores, Sumba sampai ke Jawa dan Sumatera. Lokasi tempat tinggal mula-mula dari para penutur rumpun bahasa Melanesia yang mendiam Pulau Timor adalah daerah dataran rendah di ujung timur Pulau Timor. Konflik internal atau kebutuhan akan ruang hidup atau faktor-faktor lain membuat sebuah kelompok kecil dari antara mereka kemudian keluar dari daerah tersebut dan menyingkir ke daerah pedalaman di bagian tengah Pulau Timor. Kelompok tersebut kita kenal sekarang sebagai kelompok Bunak. Spekulasi yang kedua, dengan asumsi bahwa nenek moyang kelompok Melanesia datang dari arah barat yang kemungkinannya melalui jalur laut, wilayah dataran rendah yang lebih condong ke arah barat Pulau Timor adalah lokasi awal tempat tinggal kelompok Melanesia. Kedatangan kelompok yang lain, yaitu kelompok Austronesia pada periode-periode berikutnya, memberikan tekanan yang signifikan kepada mereka yang membuat mereka harus menyingkir ke daerah yang relatif lebih aman. Dalam perjalanan mencari daerah yang lebih aman tersebut, mungkin sebuah kelompok kecil dari antara mereka mengambil jalur yang berbeda, yaitu ke arah pegunungan di wilayah timur bagian tengah dan lebih condong ke arah selatan. Kelompok kecil tersebut adalah kelompok Bunak, sedangkan kelompok yang lebih besar terus melanjutkan perjalanan ke bagian timur Pulau Timor. Sedangkan spekulasi yang ketiga, dalam kurun waktu tertentu, para penutur bahasa Melanesia di Pulau Timor berdiam di wilayah bagian tengah Pulau Timor, di sekitar daerah yang didiami oleh kelompok Bunak sekarang ini. Dikarenakan oleh faktor kebutuhan akan ruang hidup yang lebih luas, beberapa kelompok kemudian secara periodik meninggalkan daerah tersebut dan menemukan jalan ke timur dan mendapatkan pijakannya di sana sampai saat ini. Kelompok yang kedua adalah kelompok bahasa Timur-Timur. Wilayah penutur kelompok ini berada di ujung timur Pulau Timor dan seutuhnya berada di wilayah negara Timor Leste. Dari kelompok ini terpecah lagi ke dalam 2 subkelompok bahasa, yaitu sub Makasai Makalero dan sub Fatuluku Oirata. Sub Makasai Makalero menurunkan 2 bahasa, yaitu bahasa Makasai di pantai utara Timor bagian timur dan Makalero di pantai selatan Timor bagian timur. Sedangkan sub Fatuluku Oirata juga menurunkan 2 bahasa, yaitu bahasa Fatuluku yang berlokasi di wilayah paling ujung Pulau Timor dan bahasa Oirata yang berlokasi di Pulau Kiser bagian selatan. Kelompok Bunak di pedalaman Pulau Timor bagian tengah, Makasai, Makalero dan Fatuluku di bagian timur Pulau Timor, dan Oirata di Pulau Kiser sebelah timur lepas pantai Pulau Timor adalah kelompok-kelompok penutur bahasa Melanesia Subtimor.
Bukti-bukti leksikal yang disajikan oleh para ahli bahasa mengungkapkan bahwa tidak ada satupun di antara bahasa-bahasa tersebut yang dapat dikategorikan sebagai proto-bahasa bagi yang lainnya. Berangkat dari hal tersebut, Suara Waktu menyimpulkan dengan mengeneralisir bukti-bukti yang ada dalam bahasa yang mereka gunakan, kelompok-kelompok tersebut merupakan keturunan pada tingkatan yang sama dari satu leluhur yang sama. Pertanyaan yang tersisa adalah, siapa dan dari mana asal leluhur mereka? Ada catatan penting yang harus kita perhatikan bersama adalah bahwa untuk menegaskan validitas dari sebuah kisah masa lalu, secara umum kita harus memiliki hal-hal seperti yang pertama, catatan sejarah, baik yang ditulis sendiri oleh kelompok terkait atau oleh kelompok lain yang mengenal kelompok tersebut. Waktu penulisan sejarah pun harus menjadi bagian yang patut kita perhatikan. Yang kedua, bukti-bukti arkeologis yang mendukung keberadaan satu kelompok, satu karakter dalam cerita tersebut. Dari kekurangan atau jika tidak dikatakan ketiadaan akan hal-hal yang mendukung di atas, Suara Waktu mencoba untuk menawarkan bahasa sebagai pintu masuk untuk melihat cerita yang jauh dari masa lalu tersebut, walaupun dalam tatapan yang masih amat buram. Pada seri yang kedua kita akan membahas tentang kelompok lain yang juga merupakan penutur rumpun bahasa Melanesia, yaitu kelompok Alor Pantar. Jika Anda menyukai konten ini, dukung terus Suara Waktu dengan menekan tombol like dan subscribe, serta memberikan usul saran pada kolom komentar agar Suara Waktu dapat menyajikan materi yang lebih baik lagi tentunya. Oke, ciao.